walaupun sudah merengek, walaupun sudah menangis ya, walaupun sudah bersujud mengeluarkan air mata 3,5 ember ya, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Makanya seorang hamba yang cerdas, dia akan memikirkan syarat apa saja yang perlu dilakukan sebelum dia beramal. Supaya apa? Supaya tak kala dia beramal, amal yang dia amalkan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Akan tetapi orang yang bodoh getap semangat melakukan bentuk amal, tapi dia menyepelekan proses syarat-syarat untuk menjadikan amal tersebut makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang bodoh. Tapi orang yang pintar, dia akan mempersiapkan proses apa, syarat apa, dia akan tata dulu proses dan syarat-syaratnya sebelum dia beramal. Supaya apa? Supaya apa yang dia amalkan diterima makbulah sempurna oleh Allah. Tapi kalau orang bodoh, dia hanya getap kepada gambaran amal tersebut. Oh ya, terus beramal, terus beramal, terus beramal. Tapi dia tidak getap mempersiapkan atau merapikan proses dan syarat-syarat sebelum dia beramal supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbeda jauh antara satu dengan yang satunya. Orang yang cerdas, dia akan menata syarat dan proses sebelum dia beramal, bagaimana amalnya bisa diterima. Dia tata niatnya, dia tata hukum fikihnya, dia tata syarat-syaratnya, dia bebenah hatinya terlebih dahulu, sehingga tak kala dia beramal, dia mengamalkan dengan sempurna syariatnya dan dengan khusyuk batinnya, sehingga amalnya makbulah, diterima oleh Allah. Tapi kalau orang yang bodoh, dia hanya getap memikirkan bentuk amalnya. Ayo, yang penting amalin, yang penting amalin. Tapi dia lupa dengan proses syarat-syarat yang wajib dijalankan dan bagaimana menata hati sebelum beramal. Sehingga apa? Lelahlah dia beramal, tapi amalnya tidak diijabah oleh Allah karena banyak kurangnya dan pula banyak celahnya. Paham dong? Tinggal dari dua gambaran tersebut, gambaran mana yang akan kita pilih? Gambaran mana yang akan kita pilih? Apa? Nah, dari dua gambaran tersebut, apa gambaran mana yang akan kita pilih? Akan kita pilih. Kalau orang pintar akan memilih apa? Nata proses penataan yang rapi, syarat-syaratnya, penataan hatinya, sehingga tak kala dia beramal dengan sempurna, khusyuk, istimewa. Nah, ini 10 hal yang bisa menyebabkan hati seorang hamba beku, hati seorang hamba keras, dan doa seorang hamba tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Summa inna hadal hadis min ahaditsil lati 'alaiha qawaidul Islam. Summa, kemudian dijelaskan di sini, inna hadal hadis, sesungguhnya ini riwayat hadis yang ke-10. Dikatakan oleh para ulama apa? Minal ahadis, min dari ahadis, termasuk hadis-hadis allati yang alaiha, atas kepahaman hak hadis tersebut, qawaidul Islam, terbangunnya tiang-tiang Islam. Yang artinya riwayat ini riwayat yang menerangkan tentang kokohnya tiang-tiang Islam seseorang. Paham apa tidak? Mencakup qawaidul Islam, tentang hal-hal yang paling penting di dalam Islam.
Wa mabanil ahkam, wa dan mabani, bangunan-bangunan ahkam, hukum-hukum. Itu kembali kepada hadis ini. Hukum tentang halal dan haram, hukum tentang taat kepada Allah dan Rasul, hukum jangan banyak bertele-tele di dalam bertanya, hukum bagaimana doa kita ditolak dan tidak diijabah. Ini mencakup mabanil ahkam. Terbangunnya hukum-hukum itu salah satunya tersorot dalilnya kepada hadis yang ke-10 di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Luar biasa ini hadis. Walaysa fihi tasrihun, dan tidak ada fihi di dalam hadis tersebut, hadis ini yang ke-10, tasrihun, penjelasan yumna'u ijabatul asi bil kuliah, terlarangnya ijabah diterimanya al-asi bagi seorang maksiat bil kuliah, dengan kuliah keseluruhannya. Tapi ini hadis tidak menitlakan bahwa doa orang ahli maksiat itu tidak diijabah. Awas jangan salah paham. Cuma hadis ini memberikan peringatan bahwa makanan yang dimakan dari hasil yang haram, harta yang kita hasilkan dari hasil yang haram, itu bisa menjadi penyebab besar penghalang tidak terkabulnya doa kita. Tapi bukan arti kata hadis ini, oh setiap doa dari ahli maksiat tidak akan diterima. Nah, jangan. Bukan seperti itu kepahamannya. Laisa bil kuliah. Mayoritas ahli maksiat emang doanya sulit untuk diijabah karena kemaksiatannya. Tapi tidak semua ahli maksiat doanya tidak diijabah. Paham dong? Kalau emang ahli maksiat tersebut doa dengan bentuk taubatan nasuha, maka menit itu Allah akan ubah segala yang kotor menjadi bersih, segala yang jauh menjadi dekat, segala yang dekil menjadi wangi. Paham tuh? Banyak ahli maksiat seperti itu. Tak kala bertobat, berdoa kepada Allah, kembali menjadi manusia-manusia yang hebat, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang begitu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Paham? Jadi hadis ini menerangkan makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, itu yang menyebabkan apa? Doa kita sulit untuk diijabah. Tapi bukan arti kata riwayat ini orang-orang yang bermaksiat tidak diijabah doanya. Ya, Mah Haidar. Sana. Haidar. Paham dah? Betul. Yajuzu anna Allah Ta'ala yujibuhu takarruman. Kadang ada ahli maksiat berdoa, tring langsung diijabah oleh Allah. Nah ini hukumnya jaiz karena haknya Allah, kekuasaan Allah. Makanya sini dikatakan bal, akan tetapi yajuzu, jaiz, annallaha, sesungguhnya Allah, yujibuhu, menjawab, mengijabahu doanya ahli maksiat dalam bentuk apa? Takarruman, penghormatan dari Allah, minhu dari Allah, wa tafaddulan, dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang ahli maksiat tersebut. Terus di sini ada yang memperdebatkan kenapa diijabahlah hak Allah, milik Allah, ketentuan Allah, kuasa Allah. Allah mempunyai kehendak, iradah, tidak seperti iradah kita. Paham dong? Takarruman wa tafaddulan. Dan itu banyak orang-orang ahli maksiat yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah beberapa saat menjadi hamba-hamba yang soleh. Malik bin Dinar kan surrak. Malik bin Dinar seorang tabi'in kabir yang besar. Bagaimana dulunya? Surrak, copet. Bagaimana beliau mendapatkan hidayah? Tak kala beliau ingin merampok suatu rumah, beliau naik ke atap rumah yang ingin dirampok tersebut. Lalu apa yang terjadi? Sahibul bait, pemilik rumah tersebut, lagi membaca Al-Quran. Sampai kepada ayat yang dimana ayat tersebut menancap ke dalam hatinya.
dan menjadi penyebab turunnya hidayah dari Allah, berlari Malik bin Dinar taubatan kepada Allah sehingga menjadi Imam Malik bin Dinar, menjadi ulama tasawuf tabi'in yang begitu luar biasa, taat, wali min auliyaillah, takarruman wa tafaddulan. Logika kita tidak sampai, logika kita tidak menerima hak Allah, tidak bisa dilogikakan oleh kita. Itu hak Allah, kuasa Allah. Bagaimana iradah Allah? Itu hak karena Allah yang menciptakan kita. Allah mempunyai hak. Allah mempunyai hak untuk orang yang soleh dimasukkan ke neraka, ahli maksiat dimasukkan ke surga. Allah punya hak kan? Lo milik Allah. Tapi di sisi lain apa? Allah mempunyai sifat apa? Adil. Jangan lupa Allah itu maha adil. Yang baik pasti dimasukkan surga, yang tidak baik pasti dimasukkan neraka. Tapi di sisi iradah atau kekuasaan yang Allah miliki, Allah punya haknya untuk memasukkan yang soleh ke neraka, yang tidak soleh ke surga. Haknya Allah, walaupun logika kita tidak menerima. Itu haknya Allah. Iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Bal akan tetapi, lihat di sini. Qad, sungguh, yastajibu doa al-kafir. Sungguh, terkadang yastajibu, Allah mengijabah doa al-kafir, doanya seorang kafir yang tidak beriman. Hak Allah bukan? Hak Allah apa bukan? Haknya Allah. Emang orang kafir kalau berdoa diterima? Riwayatnya apa? Ittaqu da'watal madlum, kata Nabi. Hati-hati, kata Nabi. Doanya orang yang terdolimi, hati-hati. Doa orang yang tersakiti, awas, hati-hati. Wa in kana kafiro, kata Nabi. Walaupun yang terdolimi tersebut orang kafir, awas, hati-hati. Hati-hati, doanya orang yang terdolimi, orang yang teraniaya, orang yang tersakiti dengan cara yang tidak benar, doanya diijabah, awas. Walaupun orang yang tersakiti, terdolimi tersebut orang kafir atau non-muslim yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awas. Makanya hidup yang paling nikmat itu apa coba? Hidup yang paling nikmat, tidak bermaksiat kepada Allah. Lakukan hal-hal yang baik terhadap diri Anda dan terhadap orang lain. Jangan berbuat jahat kepada orang lain seperti diri Anda tidak ingin dijahati. Bertawakal kepada Allah di dalam hidup, itulah kehidupan minimal yang paling enak buat seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup di muka bumi. Itu seperti itu udah nikmat, sudah nikmat sudah. Selalu baik, berbuat baik, dan selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, berusaha untuk tidak bermaksiat. Itu aja udah keren, udah nikmat. Udah seorang muslim kalau udah sampai kepada titik itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Untuk membesarkan, yaitu tinggal bagaimana semangat Anda. Luar biasa. Nah, terkadang Allah mengijabah doanya orang kafir yang tidak beriman. Dan dalilnya apa? Ittaqu da'watal madlum, kata Nabi. Hati-hati, baik-baik. Doanya orang yang terdolimi dan teraniaya, kata Nabi. Wa in kana kafir, walaupun orang yang teraniaya tersebut orang kafir non-muslim. Hati-hati. Apa artinya? Artinya, hiduplah dengan selalu membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan kau hidup selalu merugikan, mengecewakan, menyakiti orang lain. Hidupmu akan tenang, sentosa, damai, nikmat. Paham tak?
Jelas? Hah? Kama hukiya itu seperti yang dihikayatkan. Anamaro kibal ifrinji. Ja'a tatlubul ma'a bisamanin minal muslimin famana'uhum. Marokibal ifrinji, di sini diceritakan sesungguhnya marokib, rombongan ifrinji dari orang bule lah, ya, non muslim. Ada rombongan dari orang bule non muslim. Ja'at, mereka datang, tatlubul ma'ah, mereka meminta air. Bisamanin, bi dengan saman, dengan dibeli, dengan dibayar. Ini orang muslim dari bule sono pada suatu hari datang kepada seorang muslim karena dia butuh air dan dia ingin membeli airnya, bukan meminta, ingin membeli air. Tuh, minal muslimin, yang memiliki air tersebut dari kalangan umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Famana'uhum, famaka mana'uhum, muslimin yang memiliki air tersebut melarang mereka orang-orang non muslim untuk membeli airnya kepada kita karena mereka beda di dalam iman dan keyakinan. Lalu apa yang terjadi? Falama asyrafu alal halak, maka lama ketika asyrafu alal halak, mereka sudah mendekati ala atas halak, kebinasahan dirinya. Ini orang-orang non muslim ini lagi butuh air, karena kalau tidak meminum air mereka akan mati. Ketika mendekati dirinya akan apa? Akan mati dan akan rusak. Fatahud, mereka non muslim tersebut membuka anajilahum, kitab Injil-Injilnya mereka, kitab sucinya mereka, Injil-Injilnya mereka. Wadaju ilallahi ta'ala, berarti Allah ijabah nggak doa mereka? Hah? Karena mereka dalam keadaan kepepet, mereka ingin beli air kepada seorang muslim dengan membayar, bukan meminta. Jelas apa tidak? Falama ra'al muslimuna halahum, falama dan ketiga ra'au, umat muslimin melihat halahum, keadaan mereka yang luar biasa, ya, doanya diijabah oleh Allah. Fatahu, umat Islam membuka masahibahum, kitab-kitab mereka, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wada'au alaihim, wada'au dan da'au, umat Islam berdoa alaihim, atas mereka, yaitu non muslim tersebut. Fa'arsalallahu ta'ala alaihim, maka Allah mengutus alaihim, atas mereka, rihan, angin, fakasarat marakibahum wa ahlakathum, maka Allah hancurkan apa? Marakibahum, kendaraan-kendaraan mereka, wa ahlakathum, dan Allah hancurkan mereka non muslim tersebut. Tapi sejatinya di sini apa? Ketika mereka dalam keadaan kepepet, ketika mereka terisolasi atau terdolimi, membutuhkan air tapi mereka tidak mendapatkan, lalu mereka berdoa sesuai tuntunan agama mereka, diijabah oleh Allah. Diturunkan ke hujan oleh Allah, turunkan hujan. Luar biasa. Wagil. Dan ada ulama berkata, Inna Musa alaihi salam qala, sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihi salam berkata, Ya Rab, wahai Allah, idza da'aka as-shaimu wal musalli wal mujahid famadza tujibuhu. Ini pertanyaan Nabi Allah Musa kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rab, apabila orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat, dan orang yang lagi berjihad berdoa kepada Engkau, maka dengan apa Engkau mengijabah doa mereka? Ini pertanyaan Nabi Allah Musa kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berkata, aku berkata labbaik, wahai Musa. Qala, ya Rabbi, fa idza da'aka al-'asi. Allah berkata apa? Aqulu labbaik. Allah akan menyambut labbaik.
doa-doanya orang shaim, musolli dan mujahid. Qala, berkata lagi Nabi Allah Musa, ya Rab, wahai Allah, fa idza da'akal asi, kalau berdoanya orang yang ahli maksiat, dengan apa engkau ijabahkan? Qala, Allah berkata, aku akan berkata labbaik 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 salasa marrat, 3 kali. Allah. Kalau yang melakukan sholat, yang melakukan puasa, yang jihad, Allah jawabnya labbaik 1 kali. Tapi kalau ahli maksiat berdoa kepada Allah labbaik labbaik labbaik, Allah jawab 3 kali. Kenapa? Karena beda posisi keadaan hati. Allah melihat hati. Ahli maksiat kalau sudah berdoa kepada Allah benar-benar dia merobohkan, menghinakan diri. Belum tentu ahli ibadah mempunyai konsep hati seperti itu. Sedangkan Allah, yang pertama kali Allah lihat bagaimana isi hati, bukan bagaimana banyak bentuk amalnya. Makanya ketika ahli maksiat berdoa kepada Allah, Allah jawabnya labbaik 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 3 kali. Allah. Qala, lalu berkata lagi Nabi Allah Musa, ya Rab, wahai Allah, tujibuhu bitalbiyah salasa marrat, engkau menjawab doanya ahli maksiat 3 kali, tapi doanya ahli ibadah 1 kali. Maksud Nabi Allah Musa apa? Kenapa gerangan seperti itu ya Rab? Qala, lalu Allah berkata, li'annahu i'tamada ala karami wa ghairahu i'tamada ala amalihi. Tuh perbedaan hati dan jiwa. Li'annahu, karena ana sesungguhnya ahli maksiat tersebut kalau sudah menadahkan tangannya berdoa kepada Allah, i'tamada, mereka menyandarkan keseluruhannya ala karami, ala atas karami, kebaikan zatku yaitu Allah. Wa ghairahu, wadan ghairahu, selain ahli maksiat yaitu ahli ibadah, tak kala mereka berdoa kepadaku, i'tamada ala amali, mereka menyandarkan ala atas amali, amal-amalnya. Dari sini kita paham kenapa Allah menjawab ahli maksiat itu labbaik labbaik 3 kali. Karena tak kala ahli maksiat berdoa kepada Allah, dia robohkan semua-muanya, dia pasrahkan semua-muanya, dia hinakan dirinya, dan yang hanya dia saksikan kebaikan karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa tidak? Tapi ahli ibadah yang tidak menguasai hati, dia berdoa kepada Allah, dia menyandarkan ini amalku, amalku, ini ibadahku, ibadahku, ibadahku. Benar apa tidak? Jauh antara hati yang satu dengan hati yang dua. Ini masalah, kembali kepada masalah hati. Masyhad, pandangan mata batin kita kepada Allah. Bukan masalah banyaknya bentuk amal. Makanya amal yang sedikit dilakukan dengan ketulusan hati dan khusyuk itu lebih baik daripada 1000 amal yang dilakukan biasa-biasa saja. Al-ibrah bukan hitungan matematika berapa banyak jumlah amalmu, akan tetapi ibrah sampai mana cara pandang mata batinmu terhadap Allah tak kala engkau mengamalkan suatu amal yang baik. Itu ibrah. Itu tujuan. Itu hakikat. Makanya lihat, ahli maksiat tak kala berdoa Allah jawab berapa kali? 3 kali, labbaik, labbaik, labbaik. Ahli ibadah, labbaik, Allah jawab 1 kali. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa cara pandang masyhad atau cara pandang hati dan batin itu wajib diluaskan. Hiduplah Anda dengan mata batin dan hatimu. Jangan Anda sekedar hidup dengan mata yang ada di wajah dan kepalamu sahaja. Berjuang. Hidup. Dengan mata batin kita hidupkan, mata batin kita hidupkan masyhad kita. Pandangan kita kepada Allah di dalam hidup ini, pakai mata batin kita fungsikan, jangan hanya mata kepala. Kenapa? Karena mata kepala bisa menipu kita. Mata kepala apa yang kita lihat masih bisa menipu kita. Tapi mata batin, insting, feeling,
insya Allah tidak akan salah. Makanya Nabi apa? Istafti qalbak. Jadikan hatimu hakim, mufti, qadhi yang bisa memutuskan. Insya Allah keputusan hati tidak akan salah. Paham tuh? Jelas apa tidak? Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya fi Syu'bil Iman, riwayat dari Jabir ibni Abdillah, dari Sayyidina Jabir ibni Abdillah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Jibrila muwakkalun bihajatil ibad. Inna sesungguhnya Jibril, malaikat Jibril, muwakkalun, mempunyai tugas untuk mewakili bihajatil ibad, bi dengan hajatnya, kebutuhannya ibad seorang hamba. Faida da'al mu'min, maka apabila da'a berdoa seorang mukmin, qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, ya Jibril, wah Jibril, ihbis hajata abdi. Ihbis, tahan hajata abdi, hajatnya, kebutuhannya, keinginannya hambaku tersebut. Tahan wahai Jibril, jangan kau kabulkan dulu, jangan kau langsung berikan wahai Jibril. Ihbis hajata abdi, jangan ente langsung kabulkan wahai Jibril, jangan ente langsung berikan apa yang hambaku minta wahai Jibril. Tahan dulu. Allah yang memerintahkan Jibril untuk menahan keinginan seorang hamba. Kenapa? Fa inni, kata Allah, uhibbuhu wa uhibbu sautahu. Sesungguhnya aku sangat cinta kepada hambaku tersebut, dan aku sangat cinta terhadap suara rintihan doa ibtihal hambaku tersebut. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril, tahan, jangan langsung diijabah wahai Jibril. Jangan langsung kau gabulkan permintaannya, karena aku cinta kepadanya dan aku rindu rintihan doanya. Jadi terkadang Allah tidak mengabulkan doa hamba-hambanya yang soleh bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak ingin mengabulkan, tapi karena Allah sangat menikmati cinta dan rindu dengan hamba tersebut dan rintihan doanya, sehingga Allah ulur untuk diijabahnya karena Allah merindukan rintihan hamba tersebut. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa. Makanya tugas kita doa wene, ya. Doa be terus. Doa terus. Sampai tangan keriting, sampai mulut pecah-pecah, doa noh terus, kalau kata orang Jawa ya. Doa be doa. Paham tak? Wa idza da'al kafir, ini kebalikannya. Dan apabila orang kafir yang berdoa, di dalam riwayat fajir, dan apabila orang fajir ahli maksiat yang berdoa, qala, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ikdi hajat abdi. Udah gobulin, ikdi, gobulin hajat hambaku tersebut, tuh ahli maksiat fajir tersebut, kafir tersebut. Fa inni ubghiduhu wa ubghidu sautahu. Karena sesungguhnya aku benci kepada hambaku tersebut, dan aku benci terhadap suara hambaku tersebut. Allah, luar biasa. Makanya terkadang Allah mengabulkan dengan cepat doanya orang-orang fajir ahli maksiat, karena Allah teramat benci kepadanya dan Allah benci suara rintihan dan doanya. Tapi terkadang Allah mengulur permohonan seorang hambanya yang soleh. Allah ulur gobul doanya, Allah lambatkan, karena Allah cinta kepada hamba tersebut dan cinta suara rintihan hamba tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'bil Iman,
yang dimana Rasulullah berkata apa? Inna Jibril muwakalun bihajatil ibad. Sesungguhnya malaikat Jibril Allah tugaskan untuk mewakili hajat-hajatnya hamba-hamba Allah. Dan apabila ada seorang mukmin yang berdoa, Allah berkata, ya Jibril, ihbis hajat abdi. Tahanlah doa hambaku tersebut. Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu. Karena aku cinta kepada hamba tersebut dan aku cinta rintihan doa hambaku yang soleh tersebut. Akan tetapi, apabila yang berdoa orang kafir, fajir, ahli maksiat, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ikdi hajati abdi, buruan gobulin keinginan doanya hambaku tersebut. Fa inni ubghiduhu wa ubghidu sautahu, karena aku benci kepada hambaku tersebut dan aku benci suara rintihan doa hambaku tersebut. Allahu akbar. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, malam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi radiyan bi ikhtiyarillahi ta'ala fahuwa mustadraj. Nah, hati-hati. Kadang ada orang begini, tawakalnya belepotan atau kebablasan. Ana tawakal kepada Allah. Ana diam aja. Ana bobo cantik aja tawakal. Rezeki sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ana menunggu takdir Allah, menunggu godha Allah, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Awas, ini namanya waswasati syaitan, godaan syaitan, cara bertawakal yang salah. Kenapa? Ulama berkata, malam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi, yang dimana tidak menjadikan seorang hamba di dalam doanya tarikan li ikhtiyarihi, meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar itu sunnah, ikhtiar itu kehidupan yang wajib dijalankan. Maka tidak menjadikan bagi seorang hamba di dalam berdoanya untuk meninggalkan ikhtiarnya. Radiyan bi ikhtiyarillahi ta'ala, lalu dia hanya sekedar ridha dengan ikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mustadraj. Maka huwa, seorang hamba tersebut mustadraj, yang terulur, tertipu dengan kepahaman yang salah. Paham? Jadi bagi seorang hamba apa? Yang berdoa kepada Allah tapi dia meninggalkan, salah di sini. Tarikan li ikhtiyari, meninggalkan apa? Ikhtiar, lambang kehidupannya, meninggalkan ikhtiar lambang kehidupannya. Radiyan bi ikhtiyarillah, hanya ridha, udah nunggu keputusan Allah, ridha begitu ya. Nunggu keputusan. Maka orang tersebut tergolong dari golongan apa? Dari golongan yang ketiga, yang kedua. Yang dimana Allah apa? Uqdu hajatahu, hai Jibril, gobulin hajatnya, karena aku benci terhadap hambaku tersebut dan aku benci untuk mendengar suara rintihan dan doa hambaku tersebut. Paham tak? Tuwahwa wadan huwa, orang yang tipe seperti ini yang berdoa meninggalkan ikhtiar sebagai simbol hidup, lalu dia bersandar dengan ridha Allah, ikhtiar Allah, udah gimana keputusan Allah, yang penting bobok cantik ya, udah nggak usah bekerja, nggak usah ikhtiar, ntar juga Allah bakal kasih rezeki. Ini mustadraj, orang yang terulur, yang rusak di dalam kepahaman, di dalam memahami hidup. Nah, dan huwa, dia orang tersebut apa? Memang kila, memang dari golongan kila yang diucapkan lahu tuh, yang Allah ucapkan lahu kepada hamba tersebut apa? Uqdu hajatahu, udah gabulin aja hajatnya cepetan. Seperti yang Allah katakan ya, dari golongan kedua, kafir, fajir, asi, fasik ya, udah gabulin aja hajatnya. Fa inni akrahu an asma'a sautahu, karena aku benci untuk mendengar suara rintihannya, kata Allah.
Fa in kana ma ikhtiyaril haq, maka in kana apabila ma'ah bersamaan yang artinya doa, fa in kana jikalau doa tersebut ma'ah berbarengan dengan apa? Ikhtiyaril haq, ikhtiar yang benar, yang tepat. Ta'ala la ma'a ikhtiyari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta. Karena yang dimana mujaban dijabah doanya walaupun tidak diberikan. Wal a'mal bi khawatimiha, dan amal itu intinya, intisarinya apa? Bi khawatimiha, bagaimana akhirnya. Makanya kita nggak boleh suudzon terhadap sesama, karena amal itu, hidup itu bagaimana akhir kita. Paham dah? Jelas apa tidak? Rawahul Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Amin amin ya rabbal alamin.